Halo, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Sebelumnya Mimin minta maaf karena kemarin tidak upload ya, dikarenakan kesehatan Mimin yang terganggu. Jadi Mimin gak bikin konten. Doakan Mimin supaya Mimin sehat selalu agar Mimin bisa membuat konten dengan lancar. Oke lah, kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 72. Siapa nih yang sudah menunggu? Tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga komen. Buat kalian juga yang mau traktir Mimin kopi, link traktir ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Dikarenakan artefak peta tersebut ada hubungannya dengan Emperor of Thebes, jadi Kinan pun memberikan fragmen tersebut kepada si Makong. Si Makong di sini tidak percaya jika Kinan memberikan fragmen tersebut kepada dirinya dengan cuma-cuma. Namun Kinan tidak mempersalahkannya, dikarenakan fragmen tersebut juga tidak terlalu penting untuk dirinya. Si Makong seketika menjadi terharu atas kebaikan Kinan kepada dirinya. Ia tidak menyangka Kinan akan sebaik ini. Ia pun memeluk kaki Kinan dengan menangis senang. Namun Kinan malah merasa jijik terhadap tingkah si Makong itu dan memintanya untuk segera melepaskan kakinya tersebut. Si Makong yang melihat ekspresi Kinan pun tertawa. Menurut si Makong, Kinan seperti orang yang baru saja melihat neraka. Mendengar ledekan dari si Makong, Kinan semakin kesal dan seperti ingin menghajar si Makong. Namun tiba-tiba lencana ungunya berbunyi. Ternyata pagoda bayangan telah memberikan informasi terkait hal yang Kinan ingin ketahui. Si Makong dengan wajah senang pun meminta Kinan untuk segera menjawab panggilan tersebut. Singkat cerita, Kinan telah mendapatkan informasi yang ia ingin tahu. Di sini Kinan sambil memandangi lencana ungu tersebut lalu berkata, "Kota Magical Thunder, faksi kelas 3 yang didukung oleh sekte tersebut. Sejak kota dibangun, ia telah memperoleh artefak langka yang mampu menekan kekuatan langit dan bumi, sehingga menarik perhatian banyak kultivator untuk mengatasi tribulasi mereka di sana. Penguasa kota pertama di kota Magical Thunder mempunyai ide untuk membangun tempat pertaruhan dengan tribulasi, taruhan kecil setiap hari dan taruhan besar setiap bulan." Setelah mengetahui informasi yang ingin ia ketahui, terlihat Kinan sangat senang. Kinan merasa tempat tersebut adalah tempat yang sangat cocok untuk dirinya. Dikarenakan tempat itu, Kinan bisa mendapatkan kekuatan surga dan bumi setiap hari. Setelah itu, Kinan pun melirik ke arah si Makong. Kinan bertanya kepada si Makong, apakah si Makong mau ikut bersamanya ke kota Magical Thunder. Si Makong dengan ekspresi senang pun tentu saja tidak menolak ajakan Kinan. Dengan excited, si Makong pun akan ikut bersama Kinan. Si Makong pun segera meminta Kinan untuk pergi ke portal teleportasi. Si Makong merasa jika dirinya ada bersama Kinan, keberuntungan selalu mengikutinya. Kinan pun merasa senang jika si Makong berpikir baik tentang dirinya. Singkat cerita, Kinan dan si Makong pun telah diteleportasi ke kota Magical Thunder. Kinan dan si Makong bergegas masuk ke dalam kota Magical Thunder. Seperti biasa, sebelum Kinan memasuki jauh lebih dalam kota Magical Thunder, Kinan akan menggunakan mata kiri God of War-nya terlebih dahulu untuk mengidentifikasi orang-orang dan keadaan yang ada di kota tersebut. Dirasa semua cukup kondusif, Kinan pun melanjutkan langkahnya, masuk jauh lebih dalam ke dalam kota Magical Thunder. Namun setelah beberapa langkah Kinan berjalan, tiba-tiba peta yang didapatkannya mengeluarkan sebuah cahaya dan seperti merespon sesuatu. Di sini Kinan berpikir, apakah salah satu dari 3 harta yang ada di dalam peta berada di kota Magical Thunder ini? Si Makong yang melihat tingkah Kinan yang sedikit aneh pun bertanya, "Ada apa denganmu, Kinan?" Namun Kinan yang tampaknya tidak ingin memberitahu si Makong tentang harta yang direspon peta itu pun, ia menjawab jika dirinya tidak kenapa-napa. Ia pun mengajak si Makong untuk pergi ke kasino tribulasi terlebih dahulu sebelum ke tujuan utama mereka. Singkat cerita, Kinan dan si Makong pun telah tiba di kasino Thunder Tribulasi. Kinan dan si Makong pun langsung disambut oleh pelayan di dalam kasino Thunder Tribulasi. Pelayan tersebut menanyakan kepada Kinan dan si Makong, apakah mereka berdua datang ke tempat ini untuk bertaruh.
Setelah itu, pelayan itu pun menjelaskan tentang harga setiap ruangan kepada Kinan dan si Makong. Aula VIP dikenakan biaya 400 mon art crystal per masuk, 200 mon art crystal untuk aula tamu dan 100 mon art crystal untuk aula normal. Mana yang kalian cari hari ini? Mendengar jika harga ruangan normal saja sudah cukup mahal, si Makong pun tampak kesal. Ia menuduh si pelayan tersebut seperti ingin merampok uang mereka. Melihat si Makong yang kesal, pelayan tersebut pun memberikan informasi jika ada pelayanan spesial jika si Makong dan Kinan masuk nominasi berikut. Pelayan tersebut berkata kembali, "Kalau kalian bisa membuat kami terkesan dengan identitas kalian, akan ada diskon biaya masuk. Misalnya kalau kau adalah murid dalam dari faksi kelas 2, tidak hanya kau bisa memasuki aula secara gratis, penguasa kota juga akan menyambutmu secara langsung." Kinan lalu dengan tenangnya menunjukkan token jika ia adalah tetua dari puncak manusia di klan Dragon Emperor. Seketika pelayan tersebut pun sangat terkejut. Ia tidak percaya jika Kinan yang masih muda ini adalah pemimpin puncak di puncak manusia klan Dragon Emperor. Kinan lalu menanyakan apakah identitas dirinya ini sudah cukup, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya karena masih dalam keterkejutan. Pelayan itu pun mengatakan jika identitas Kinan ini lebih dari cukup. Bahkan Kinan dan si Makong langsung dijadikan tamu VIP di kota Magical Thunder. Dan bahkan Kinan bisa memasuki aula VIP tanpa membayar sepeser pun, alias gratis. Tiba-tiba ada utusan lain yang datang. Utusan tersebut mengatakan jika penguasa kota Magical Thunder telah mengundang Kinan dan si Makong untuk bertemu dengan dirinya. Apakah Kinan mau memenuhi undangan tersebut? Tentu saja, Kinan pun setuju dan meminta utusan tersebut untuk menunjukkan jalannya. Kinan dan si Makong pun tiba di mansion penguasa kota, dan terlihat si penguasa kota tengah duduk di depan Kinan. Penguasa kota itu pun lalu berkata kepada Kinan, "Teman kecil Kinan, kau memiliki banyak keberanian. Mengetahui bahwa kota Magical Thunder berada di bawah otoritas sekte Heaven Saber, namun kau masih berani datang ke sini. Apa kau tidak takut bahwa kau sudah memasuki sarang singa?" Mendengar ucapan penguasa kota yang tampak mengintimidasi dirinya dan mengatakan jika kota Magical Thunder ini di bawah perlindungan sekte Heaven Saber, dengan santainya Kinan pun membalas ucapan penguasa kota tersebut. "Bagaimana bisa kau menangkap singa tanpa masuk ke sarangnya? Apalagi belum jelas siapa dombanya dan siapa singanya. Itu bagus untuk percaya diri, tapi penting juga untuk sadar diri. Kali ini kau benar. Kami tidak peduli dengan musuh kelas perunggu dan perak, klan Heaven Saber. Tapi hanya karena kau tidak peduli, bukan berarti kau diterima di kota Magical Thunder. Kecuali kau bersedia bertaruh dalam bermain besar yang akan diselenggarakan 10 hari dari sekarang dan memasang Mon Art Crystal dalam jumlah yang besar." Ucap penguasa kota lagi memberitahu Kinan jika Kinan ingin diakui di kota Thunder, maka Kinan harus mengikuti permainan besar yang akan diadakan 10 hari lagi di kota Magical Thunder dan harus memasang taruhan yang besar juga. Barulah Kinan akan diakui di kota Magical Thunder. Namun Kinan tidak takut sama sekali dengan gertakan penguasa kota. Kinan pun mengatakan kepada penguasa kota jika dirinya ini tidak kekurangan kristal Mon Art. Dan Kinan berharap jika permainan yang akan diadakan di kota Magical Thunder ini akan sedikit menghiburnya. Penguasa kota pun lalu memberitahu Kinan jika di permainan 10 hari yang akan datang akan ada 2 jenius Law Diving Martial Secret Realm dengan Martial Spirit tingkat Tian level 2 akan saling bertarung yang mungkin akan menghibur Kinan. Namun itu masih 10 hari yang akan datang dan Kinan pun bisa bersenang-senang terlebih dahulu di kota Magical Thunder ini, ucap penguasa kota. Penguasa kota juga menyarankan agar Kinan ini pergi ke kasino terlebih dahulu dan bermain di sana untuk mencoba keberuntungannya. Kinan pun dengan memberikan hormat kepada penguasa kota senantiasa akan mengikuti tawaran dari penguasa kota. Namun si Makong yang seorang pencuri ini tahu betul maksud penguasa kota, yaitu penguasa kota ini hanya memikirkan keuntungan saja. Singkat cerita, Kinan dan si Makong pun pergi menuju ke kasino kota Magical Thunder dan dipandu oleh seorang wanita. Wanita pemandu pun menunjukkan ruangan VIP kepada Kinan dan si Makong. Selain itu, wanita tersebut memberikan Kinan dan si Makong Mystical Spirit Stone yang berfungsi untuk memasang taruhan.
Jadi jika Kinan ingin bertaruh di kasino ini, maka alat yang digunakan untuk bertaruh adalah mystical spirit tersebut. Dengan wajah genit, si wanita itu lalu berkata lagi jika Kinan masih membutuhkan bantuan, wanita itu dengan senang hati akan membantu Kinan. Kinan pun dengan malu berkata jika Kinan sudah tidak perlu bantuannya lagi. Namun si Makong di sini merasa kesal karena setiap kali ia bersama Kinan, pasti dirinya terkucilkan atau tidak dianggap ada. Ya, namanya juga bukan MC Kongkong. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di ruangan VIP dengan si Makong. Ia pun akan segera melihat permainan tersebut. Namun ia merasa risih kepada si Makong yang sedari tadi terus menatapnya. Kinan pun meminta si Makong untuk tidak terus menatapnya, dikarenakan permainan akan segera dimulai. Di mansion penguasa kota, seorang utusan sedang melaporkan jika Kinan dan si Makong saat ini telah berada di kota bawah tanah untuk menonton taruhan. Mendengar informasi tersebut, penguasa kota pun lalu berkata kepada utusannya, dalam 10 hari, para murid dalam dari sekte Heaven Saber akan berada di sini untuk mengambil bagian dalam taruhan juga. Kita akan mengampuni hidup Kinan kalau dia kalah beberapa puluh ribu martial monarch. Di sisi lain, kalau dia memenangkan monarch kristal dari taruhan, kita akan memberitahu murid-murid sekte Heaven Saber tentang kehadirannya dan membiarkan mereka berurusan dengannya. Di sini ternyata penguasa kota sangat licik. Ia tidak ingin Kinan mendapatkan keuntungan di dalam kota ini. Sang utusan yang mendengar bacotan penguasa kota pun mengerti dan akan melaporkan segala sesuatu tentang Kinan kepada penguasa kota. Berpindah ke tempat taruhan, di sini terlihat seseorang yang berdiri di atas arena. Orang itu memperkenalkan diri jika dia adalah tetua pertama di kota Magical Thunder, dan ia bernama Tetua Huo. Tetua Huo ini akan menjadi wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan. Kemudian memberitahu jika orang yang akan bertarung adalah 2 orang jenius dengan martial spirit tingkat Tian level 2 yang telah mencapai undefeatable martial secret. Tentu saja sorak gemuruh penonton pun terdengar. Mereka sangat bersemangat menonton pertarungan ini, dikarenakan pesertanya bukan kaleng-kaleng. Tetua Huo pun mempersilakan orang-orang untuk memasang taruhan, karena pertarungan akan segera dimulai. Penonton tinggal memilih akan bertaruh kepada nomor 1 atau nomor 2. Si Makong yang melihat kecantikan dari kedua perempuan yang menjadi peserta pun meminta Kinan untuk memilihkannya salah satu. Namun Kinan mengatakan kepada si Makong jika ini bukan ajang cari jodoh atau TMO. Jadi si Makong jangan bertingkah konyol. Kinan pun lalu melihat terlebih dahulu kedua peserta dan beberapa saat kemudian Kinan pun memilih nomor 2 untuk dipasangi taruhan. Tentu saja si Makong pun langsung menurut apa yang dikatakan oleh Kinan. Si Makong pun tanpa ragu langsung memasang 5.000 kristal monarch untuk nomor 2. Setelah sesi pasang taruhan selesai, Tetua Huo pun memulai pertandingan. Terlihat petir tribulasi pun mulai menyambar. Kedua peserta pun siap menghadapi petir tribulasi tersebut. Kinan yang melihat petir tribulasi yang tidak begitu kuat pun merasa jika tribulasinya ini ditekan. Kinan juga merasa jika hal ini diakibatkan oleh harta milik kota Magical Thunder. Si Makong yang mengetahuinya juga lalu berkata kepada Kinan, kamu seharusnya juga merasakannya. Kota Magical Thunder memiliki harta khusus untuk menekan tribulasi yang memungkinkan kasino ini ada. Kinan pun lalu menanyakan kepada si Makong, apakah si Makong ini punya cara melacak keberadaan harta tersebut? Si Makong lalu mengeluarkan seekor serangga dan menjelaskan kepada Kinan. Ini adalah Asian Royal Bug yang dilatih khusus oleh para Emperor of Typhus dari generasi yang berbeda. Ini bisa melacak lokasi yang tepat dari harta apapun melalui aura atau kekuatan. Serangga itu pun lalu dilepaskan oleh si Makong. Si Makong kembali berkata, dalam beberapa hari Asian Royal Bug akan menemukan lokasi artefak langka dan memberitahu kami. Bagus, jawab Kinan. Merasa senang. Singkat cerita, pertandingan pun telah selesai dan terlihat yang menang adalah nomor 2, orang yang dipilih oleh si Makong. Si Makong pun sangat senang karena ia mendapatkan banyak keuntungan. Saking senangnya si Makong sampai-sampai memukul Kinan. Kinan, kau memang penjudi handal dan dapat diandalkan, ucap si Makong kepada Kinan. Kinan pun dengan tersenyum licik bergumam, tentu saja, lagi pula aku bisa menggunakan segel emas untuk menyerap kekuatan surga dan bumi. Jadi tentu saja aku bisa memutuskan siapa pemenangnya. Gumam Kinan yang menggunakan segel emas untuk mengatur siapakah yang akan jadi pemenangnya. 3 hari telah berlalu.
terlihat Simakong memanggil Kinan di luar penginapan. Tampaknya Simakong memiliki informasi yang cukup bagus sehingga ia terlihat tergesa-gesa menghampiri Kinan. Setelah masuk ke dalam ruangan Kinan, Simakong pun memberitahu jika Asian Royal Bug serangga yang tempo lalu dikeluarkan oleh Simakong telah merespon. Kinan pun meminta Simakong untuk segera memanggil serangganya itu. Tanpa basa-basi, Simakong pun mengikuti perintah Kinan. Ia lalu menggunakan jurusnya untuk memanggil serangga tersebut. Serangga tersebut pun telah kembali kepada Simakong. Dan terlihat serangga itu memperlihatkan harta dari kota Magical Crystal. Simakong lalu memerintahkan serangga itu untuk mengungkap rahasia harta tersebut. Di dalam kristal penghalang itu tampak sebuah kotak yang bersinar. Simakong terkejut. Ternyata kotak itu adalah harta karun yang bernama Hyphen Mystic Crystal. Kinan juga terkejut karena Hyphen Mystic Crystal adalah harta kedua yang ditinggalkan oleh Hyphen Staring Martial Monarch. Tentu saja Kinan harus mendapatkan harta karun tersebut. Simakong pun yang melihat Kinan yang tampak kebingungan pun bertanya kepada Kinan, "Kinan, ada apa denganmu?" Namun Kinan bukannya menjawab pertanyaan dari Simakong, tapi Kinan bertanya balik kepada Simakong, "Simakong, seberapa sulit untuk melewati pertahanan kota Magical Thunder? Apa kau bisa menyelinap ke dalam dan mengambil harta itu?" "Ada, tapi sebelum aku bergerak, entah bagaimana kita harus mengalihkan perhatian mereka yang memiliki kultivasi lapisan ketiga Martial Progenitor Realm dan di atasnya. Kalau tidak, kita hanya punya waktu 10 napas untuk kabur," jawab dari Simakong. Kinan lalu bertanya kembali, "Bagaimana jika aku dapat mengalihkan perhatian para ahli?" "Itu bagus, kita akan mengalami keuntungan. Mereka membutuhkan beberapa rupa untuk melarikan diri. Untuk itu akan cukup waktu bagi kita untuk menuju ke kota sektor tengah dan berteleportasi menggunakan formasi. Mereka juga akan kesulitan melacak kita," ucap Simakong kemudian. Kinan pun mengerti maksud rencana Simakong. Jadi mereka akan mengambil harta tersebut di saat kekacauan terjadi. Dan di sini tugas Kinan untuk menjadi si pengacau. Di tempat lain terlihat utusan penguasa kota tengah memberikan sebuah informasi. Utusan tersebut berkata, "Saya melapor kepada penguasa kota. Sekte Hyphen Saber sudah memberitahu kami bahwa adik Cui Lisu ingin berpartisipasi dalam pertempuran. Mendengar jika adik Cui Lisu akan mengikuti pertandingan, seketika penguasa kota pun terkejut dan langsung panik. Sang utusan yang melihat penguasa kota panik, dirinya mencoba menenangkan penguasa kota. Dirinya bertanya, kenapa penguasa kota begitu panik ketika mendengar adik Cui Lisu dari Sekte Hyphen Saber mengikuti pertandingan? Bukankah hal itu bagus untuk kita? Karena kita akan mendapatkan sebuah keuntungan." Penguasa kota di sini lalu berkata kepada si utusan, "Adik Cui Lisu mempunyai tingkat 3 Tian Martial Spirit dan kultivasi Undefeatable Martial Secret. Tapi jenius terkuat kita di kota Magical Thunder hanya memiliki tingkat 2 Tian Martial Spirit dan kultivasi Undefeatable Martial Secret. Bagaimana bisa kita melawan mereka?" Namun setelah dipikir-pikir kembali, dia memiliki rencana untuk menghancurkan Kinan. Dia pun tampak senang. Ia berkata kembali, "Hahaha, ini tidak seburuk yang kukira. Sebarkan berita ini," ucapnya, seperti merencanakan sesuatu. Cerita berpindah ke tempat Kinan dan Simakong. Di sini Simakong yang telah mendengar informasi tentang Sekte Hyphen Saber yang akan mengikuti pertandingan pun berkata kepada Kinan, "Kinan, apa kau dapat pesannya? Besok siang seorang jenius dari Sekte Hyphen Saber dengan Martial Spirit tingkat 3 Tian dan Undefeatable Martial Secret akan bersaing dengan 3 kultivator yang memiliki Martial Spirit tingkat 2 Tian dan kultivasi Undefeatable Martial Secret. Ini pertarungan terbesar dalam sejarah kota Magical Thunder." Ternyata Kinan juga telah mengetahui informasi tersebut. Kinan dan Simakong tampaknya sangat diuntungkan dengan kedatangan murid dari Sekte Hyphen Saber.
Dengan begitu, Kinan yang dibenci oleh murid sekte Heaven Saber pun semakin semangat untuk membuat kekacauan untuk kelancaran rencana mereka berdua. Kinan pun kemudian beradu tinju dengan Simakong, tanda mereka sangat semangat dalam menjalankan misi kali ini. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di tempat pertarungan. Di sini orang-orang yang melihat kedatangan murid sekte Heaven Saber pun bertanya-tanya, siapakah murid tersebut? Dikatakan murid itu bisa menghibur pemimpin kota Magical Thunder. Kinan juga yang penasaran sebenarnya siapa murid dalam sekte Heaven Saber yang mengikuti pertandingan pun lalu mencoba mendekati arena. Kinan cukup terkejut dikarenakan Cui Lisu ada di tempat ini. Di dalam hati Kinan bertanya-tanya, sebenarnya apa tujuan Cui Lisu berada di tempat ini? Cui Lisu yang melihat Kinan juga langsung menatapnya dengan mata yang tajam. Ya, tentu saja. Cui Lisu ini sangat benci kepada Kinan. Kinan pun bertanya kepada Cui Lisu, mengapa mukanya mendadak pucat saat melihat Kinan? Apakah Cui Lisu tidak senang melihat jika Kinan ada di tempat ini? Cui Lisu yang seperti diledek oleh Kinan pun membalas ucapan Kinan. Cui Lisu mengatakan, jika Kinan hanya orang yang bermulut besar saja. Bawahan Cui Lisu juga yang melihat Kinan, seketika emosi mereka menjadi naik. Kinan bukan hanya berani meledek Cui Lisu, melainkan Kinan juga adalah musuh tingkat perunggu klan Heaven Saber. Jadi para bawahan dari Cui Lisu pun bertanya kepada Cui Lisu, apakah mereka harus menghabisi Kinan saat ini juga? Namun Cui Lisu langsung mengangkat tangannya. Cui Lisu berkata kepada bawahannya untuk tidak mengotori tangan mereka dan menyinggung klan Dragon hanya untuk orang seperti Kinan yang hanya memiliki martial spirit tingkat Tian level 1. Menurut Cui Lisu, martial spirit Kinan ini sungguh tidak layak jika harus mengotori tangannya demi menghajar Kinan. Cui Lisu lalu melihat ke arah penguasa kota dan bertanya kapan pertandingannya akan dimulai. Penguasa kota pun memberitahu Cui Lisu jika pertandingan akan segera dimulai. Ia meminta Cui Lisu untuk menunggu beberapa saat lagi. Setelah beberapa saat berlalu, seorang pria berjenggot pun atau wasit dari pertandingan kali ini memberikan pengumuman. Orang tersebut berkata, hadirin sekalian, dua tim yang bersaing dalam pertandingan ini adalah Cui Hao dan murid luar sekte Heaven Saber, dan 3 kultivator yang tidak ingin disebutkan namanya dan diberi nama sandi, yaitu Lei Yi, Lei Er, dan Lei San. Kalian punya waktu yang dibutuhkan 1 dupa untuk memasang taruhan kalian. Setelah wasit tersebut mempersilahkan orang-orang memasang taruhan, di sini Cui Lisu pun menatap Kinan dan berkata, teman Taos Kinan, kenapa kita tidak bertaruh dan lihat siapa yang akan menang? Cui Hao adalah adikku, jadi aku harus bertaruh padanya. Kalau kau ingin bertaruh denganku, kau harus bertaruh pada 3 orang itu. Mendengar jika Cui Lisu menantangnya, Kinan pun tanpa ragu menerima tantangan Cui Lisu tersebut. Kinan bertanya, apa aturan taruhan kali ini? Cui Lisu pun menjawab jika mereka masing-masing akan bertaruh 70.000 Crystal Bone Art. Cui Lisu kembali bertanya kepada Kinan, apakah Kinan berani menjawab tantangannya tersebut? Dengan senyuman, Kinan pun menjawab ucapan Cui Lisu. Ya, jika hanya 70.000 Crystal Bone Art, apa yang harus aku takutkan? Aku tidak akan keberatan dengan hal tersebut. Mendengar jawaban dari Kinan, Cui Lisu pun sangat senang. Menurutnya Kinan ini mudah sekali dibodohi dan masuk dalam jebakannya dengan begitu mudah. Singkat cerita, di sini pertarungan pun sudah dimulai. Adik Cui Lisu melawan 3 orang yang tak ingin diketahui namanya. Dengan duduk manis, Kinan pun berpikir jika seharusnya Simakong sudah selesai menjalankan rencananya. Di tempat lain, tepatnya di penyimpanan harta karun, terlihat Simakong telah berada di tempat tersebut dan telah menemukan harta karun kota Magical Thunder. Tanpa basa-basi, Simakong pun langsung memberitahu Kinan jika dirinya telah berhasil menemukan keberadaan harta tersebut. Dan sekarang giliran Kinan untuk menjalankan rencananya, yaitu membuat kegaduhan di dalam pertandingan. Kinan pun berdiri dan berkata dengan sangat lantang, rekan-rekan Taos, Cui Lisu dan aku bertaruh 70.000 Moon Art Crystal pada pertandingan ini.
Sekarang aku sudah melihat kompetisi yang luar biasa. Aku merasa 70.000 Monarch Crystal tidaklah cukup. Aku ingin menambahkan 100.000 Monarch Crystal lagi. Setelah berkata seperti itu, Qinan pun lalu menanyakan apakah Cui Lisu berani menjawab tantangannya tersebut. Cui Lisu pun sangat kesal karena tiba-tiba Qinan menaikkan taruhannya. Namun, ia pun menjadi sangat geram. Namun, ia tidak gentar dengan tantangan Qinan itu. Cui Lisu pun dengan ekspresi kesal berkata, hanya 100.000 Monarch Crystal. Kalau kau berani menaikkan taruhannya, tentu saja aku ikut. Qinan dengan santainya lalu meminta maaf kepada Cui Lisu karena dirinya tidak memberitahu Cui Lisu terlebih dahulu dengan keputusan Qinan ini. Qinan berharap jika Cui Lisu dapat memakluminya. Cui Lisu pun tidak mempersalahkan hal tersebut karena baginya orang yang akan menang tetaplah sama, yaitu dirinya sendiri. Penguasa kota yang memiliki rencana liciknya sendiri pun mencoba menenangkan Cui Lisu. Penguasa kota berkata, tidak perlu khawatir, aku bisa memobilisasi sejumlah kekuatan surga dan bumi di kota ini. Bahkan kalau anak itu memiliki beberapa trik tersembunyi, dia tidak bisa menang melawan kita. Cui Lisu sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh penguasa kota. Ternyata penguasa kota ini berada di pihak Cui Lisu untuk menjatuhkan Qinan. Terlihat di dalam arena, adik dari Cui Lisu yaitu Cui Hao tiba-tiba meningkatkan petir tribulasinya. Dan hal ini membuat dirinya unggul dari 3 peserta lainnya yang memungkinkan Qinan akan mengalami kekalahan 170.000 kristal Monarch. Cui Lisu pun sangat senang karena sebentar lagi adiknya akan memenangkan pertandingan. Ia menoleh ke arah Qinan dan berkata, aku minta maaf teman Taos Qinan, tapi kita sudah membuat kesepakatan. Jadi sebaiknya kau serahkan saja 170.000 Monarch Crystal sekarang. Qinan yang mendengar ucapan Cui Lisu pun menjawab jika pertandingan belum selesai dan belum dipastikan siapakah pemenangnya. Jadi Cui Lisu jangan senang dulu. Cui Lisu yang kesal mendengar jawaban Qinan pun berkata, jika Qinan hanya membuat alibi saja, jelas-jelas adiknya ini telah mendominasi pertandingan. Apakah Qinan ini ingin melanggar kesepakatan mereka berdua? Namun tiba-tiba petir tribulasi ketiga orang misterius menjadi lebih kuat dari petir tribulasi milik Cui Hao, adik Cui Lisu. Cui Hao pun tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Penguasa kota juga sangat tidak percaya, padahal dirinya telah mengatur kemenangan Cui Hao. Ia lalu menunjuk Qinan dan menuduh Qinan berbuat curang. Namun Qinan dengan masih tenang menjawab tuduhan dari penguasa kota. Penguasa kota Zhou, kalau aku memiliki kemampuan seperti itu, apakah aku masih akan berada di sini untuk memainkan permainan yang membosankan ini denganmu? Tapi kau dengan hati yang jahat, kau tidak melakukan apapun kan? Di sisi lain, Cui Lisu pun mengatakan kepada penguasa kota, jika petir tribulasi keempat orang yang bertarung mengarah kepada mereka berdua, dan hal itu tentu saja sangat berbahaya. Penguasa kota juga terkejut mengapa petir tribulasi tiba-tiba mengarah kepada mereka berdua. Dengan gercep, penguasa kota pun akan menangani masalah tersebut dengan menghilangkan petir tribulasinya. Dia pun mengaktifkan sebuah formasi untuk memblokir petir tribulasi yang akan menyambar dirinya. Di sini Qinan masih duduk dengan tenang. Qinan berpikir hanya butuh 3 napas lagi sampai rencananya benar-benar berhasil. Para penonton sangat terkejut dikarenakan tiba-tiba petir tribulasi mendadak menghilang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam pertandingan kali ini? Mengapa pertandingan kali ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Para penonton pun sangat kecewa karena kejadian ini, karena mereka tidak tahu siapakah yang menang dalam pertandingan kali ini. Namun di sisi penguasa kota sendiri, ia sangat lega karena petir tribulasinya telah menghilang. Jika petir tribulasinya tidak menghilang, maka akan banyak sekali korban jiwa. Namun tiba-tiba seorang pria berlari ke arah penguasa kota. Orang tersebut dengan panik mengatakan kepada penguasa kota jika harta karun kota Magical Thunder telah ada yang mencurinya. Sontak penguasa kota pun sangat terkejut dengan kabar buruk tersebut. Ia pun lalu melihat ke arah Qinan dan menuduh Qinanlah dalang di balik semua ini.
Namun ketika dirinya melihat ke kursi Kinan, Kinan pun telah lenyap dari tempat tersebut. Cui Lisu pun sangat kesal kepada Kinan. Emosinya seketika memuncak. Ia berpikir ternyata Kinan telah merencanakan semua ini. Ia sengaja membuat kekacauan dan kabur di saat ada kesempatan. Penguasa kota pun langsung memerintahkan semua bawahannya untuk segera pergi ke sektor tengah. Menurutnya, Kinan pasti menuju ke sana untuk pergi ke dalam portal, dan penguasa kota menghimbau jika seseorang menemukan Kinan, maka segera memberikan laporannya. Nah, apakah yang akan terjadi kepada Kinan? Apakah Kinan bisa ditemukan atau Kinan berhasil kabur? Sangat menarik untuk ditunggu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel Good Movie ID, karena cerita selanjutnya akan semakin seru. Dan Mimin mohon undur diri. Bye-bye.